Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak SMA Sunan Pandanaran yang dirahmati Allah. Pada hari ini, ya, mohon maaf Bapak tidak bisa mengajarkan kalian melalui Zoom meeting atau Google Meet ya, yang biasa kita lakukan setiap hari Minggu. Bapak memutuskan untuk menggunakan video pembelajaran dari YouTube, ya, yang Bapak upload di YouTube. Karena beberapa hal Bapak tidak bisa bertatap muka lewat Zoom meeting untuk hari ini atau pagi ini. Nah, seperti janji pekan kemarin, kita akan membahas tentang sebab kemunduran dan kehancuran dinasti Abbasiyah. Nah, video ini akan Bapak bagi menjadi 3 sesi atau tiga bagian atau 3 part ya. Silahkan disimak baik-baik. Nanti di akhir video ada tugas untuk kalian. Baik, kita mulai dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik. Ini adalah satu dari beberapa sebab kemunduran yang ada di diri dinasti Bani Umayyah sampai pada akhirnya Bani Umayyah hancur gitu ya. Sebab pertama adalah karakter khalifah. Maksudnya, Khalifah Abbasiyah itu cenderung lemah dalam strategi bernegara, khususnya pengelolaan dan keamanan negara. Khalifah Abbasiyah, seperti yang kita bicarakan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, itu lebih menekankan pada perkembangan ilmu pengetahuan. Banyak khalifah yang cinta akan ilmu pengetahuan, namun tidak cukup pandai dalam mengelola strategi negara. Memang militernya kuat ya. Seperti kita tahu, Abbasiyah itu menyewa militer dari kalangan bangsa Turki, kalangan bangsa Afrika yang terkenal kuat-kuat dalam hal fisik. Namun, militer yang kuat ternyata tidak cukup ya untuk mengamankan negara. Karena betapapun militer kuat, tapi strateginya tidak tepat, maka negara menjadi cenderung lemah. Nah, militer yang terlalu kuat juga itu menyebabkan banyak masalah. Misalkan, militer yang terlalu kuat akhirnya bisa membangkang terhadap khalifah. Ini terjadi di masa-masa akhir kekhalifahan Abbasiyah, di mana militer Turki itu sudah sangat kuat gitu ya. Bahkan sampai bisa mengarahkan atau menyetir kebijakan dari Khalifah Abbasiyah. Seperti yang baru-baru terjadi di Myanmar ya, di mana militer ternyata bisa lebih kuat dibanding Perdana Menteri, dibanding pemerintah yang berkuasa, sampai terjadi kudeta gitu ya. Nah, kira-kira begitu yang terjadi di masa Abbasiyah pada masa kemundurannya. Nah, karakter dari khalifah ini juga menyebabkan banyak terjadi konflik ya, baik itu konflik perang saudara, konflik antar warga negara, konflik antar golongan, konflik antar sekte Islam, dan lain sebagainya. Yang intinya, strateginya tidak tepat, akhirnya menimbulkan banyak konflik. Lalu pemberontakan, ini jelas ya, saat khalifah tidak cakap atau tidak pandai mengelola strategi keamanan negara, itu pasti akan muncul banyak pemberontakan. Karena apabila strategi bisa diterapkan dengan baik, otomatis pemberontakan bisa diredam. Karena khalifah punya karisma, khalifah punya kekuatan, punya power. Tapi di saat khalifah lemah, nah pemberontakan banyak terjadi, gitu ya. Lalu seperti yang dirasakan oleh Bani Umayyah juga, Bani Abbasiyah pun juga merasakannya. Karena Bani Abbasiyah adalah
kekuasaan yang mewarisi wilayah dari Umayyah yang memang sudah luas. Nah, hal ini menjadi masalah di Bani Abbasiyah juga. Wilayah yang terlalu luas menyebabkan eh, sulit untuk diatur gitu ya. Wilayah pinggiran banyak yang ibaratnya ada atau tidak khalifah, ada atau tidaknya khalifah tidak berpengaruh apa-apa terhadap diri mereka yang ada di wilayah pinggiran Abbasiyah. Maksudnya adalah khalifah sudah tidak berperan lagi di daerah-daerah pinggiran. Nah, hal ini menyebabkan daerah otonom bermunculan. Daerah otonom adalah daerah di mana di sana ada pemimpin Islam, namun tetap mengakui kekuasaan Daulah Abbasiyah. Mereka masih membayar pajak. Mereka masih mengakui Khalifah Abbasiyah. Namun di negara otonom atau daerah otonom itu terdapat aturan yang mandiri atau otonom gitu ya. Jadi ibaratnya seperti wilayah istimewa gitu ya. Lalu banyak juga wilayah-wilayah yang bukan hanya otonom, tapi lepas dari kekuasaan Abbasiyah. Seperti dinasti Idrisiyah. Idrisiyah itu Syiah yang ada di Maroko. Terus Umayyah II. Nah, Umayyah II ini adalah kekuasaan yang dulu ada di tangan Abbasiyah. Namun Umayyah II berhasil mendirikan sebuah dinasti baru yang jauh dari Abbasiyah karena salah satu keturunan Umayyah berhasil melarikan diri saat dikejar oleh Abbasiyah. Lalu dinasti Fatimiyah, ini juga dinasti yang ada di Mesir, itu juga Syiah. Ibnu Tulun, lalu Ikshidiyah, Ibnu Saman, dan Turki Saljuk. Nah, Turki Saljuk ini menjadi cikal bakal Turki Utsmani nanti ya. Nanti kita akan jelaskan di pertemuan saat membahas Turki Utsmani. Nah, wilayah yang luas ini menyebabkan juga banyak kelompok oposisi yang tidak terkendali gitu. Bayangkan wilayah yang sangat luas dari Afrika, Afrika paling barat di Maroko sampai ke Mesir, sampai ke Jazirah Arab, sampai ke Baghdad, bahkan sampai sebagian wilayah Eropa. Itu memang wilayah yang saat itu sangat-sangat luas gitu ya. Apalagi komunikasi belum secanggih saat ini. Nah, hal ini menyebabkan khalifah kewalahan dalam mengurus wilayah, apalagi khalifah yang terakhir-terakhir, akhir-akhir Bani Abbasiyah, cenderung khalifah yang lemah atau tidak paham strategi pengelolaan negara. Nah, hal ini menyebabkan kemunduran karena wilayah yang terlalu luas. Baik, nanti akan kita sambung ke video part 2 ya.